Selamat pagi. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan, hari ini saya melaksanakan TPL siklus kedua dengan materi menentukan kalimat utama dan menghemat energi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, puji Tuhan, anak-anak lagi dalam keadaan sehat, baik. Baik hari ini anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka mari kita mengawali pembelajaran kita dengan doa yang dipandu oleh ketua kelas kita, yaitu Putri. Siap kita berdoa ya anak-anak. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Putri yang sudah membawa kita dalam doa dalam pembukaan awal pembelajaran kita. Baik anak-anak, hari ini berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua. Terima kasih anak-anak. Baik, masih ingatkah materi kita pada beberapa hari yang lalu? Masih, Pak. Tentang apa? Dengan cacat. Oke, pada materi kita pada beberapa hari yang lalu itu adalah materi bilangan cacat. Hari ini anak-anak masuk pada pembelajaran kita tentang menentukan kalimat utama pada paragraf. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita juga diharapkan kepada anak-anak untuk mengambil posisi yang benar, duduk yang rapi, posisikan tubuh yang benar, supaya kita menerima materi kita ini dengan hati yang senang, hati yang damai. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak itu adalah kita harus mampu mengetahui apa yang harus dicapai pada tema 4 subtema 2 pada pembelajaran 1. Itu dalam hal ini pada muatan pelajaran bahasa Indonesia itu adalah menentukan kalimat utama. Sedangkan pada muatan pelajaran IPA itu adalah menghemat energi listrik. Nah, di sini anak-anak, tujuan pembelajaran itu ada 5 yang kita harus tempuh. Kita saya bilang tadi, nanti siswa anak-anak itu mengamati video yang ditayangkan melalui PowerPoint, lalu anak-anak harus bisa mampu menentukan kalimat utamanya. Yang kedua, anak-anak juga dengan menonton video serta bisa membuktikan jawabannya dalam menentukan kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, melalui nonton video juga anak-anak juga mampu menjelaskan pengertian dari kalimat utama. Yang berikut, melalui berdiskusi anak-anak mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik. Dan yang terakhir itu, melalui diskusi juga sebentar dalam kelompok, anak-anak mampu membedakan energi listrik dan energi matahari. Baik, sebelum itu, maka anak-anak harus bisa menonton video ini. Gawai sepeda kenceng-kenceng, tak sabar bertemu teman, diganti asik. Penonton yang cantik dan ganteng, pelajaran bahasa Indonesia udah mau mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar pelajar Indonesia? Tentu sangat luar biasa
disatukan. Kali ini kita masuk pada segmen Bengkel Bahasa. Dalam bengkel bahasa kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Namun sebelumnya, kita ketahui dahulu pengertian dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dalam sebuah teks. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai penjelasan atau keterangan lanjutan dari kalimat utama. Lalu, bagaimana cara kita dapat menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Dalam sebuah paragraf, kalimat utama terletak di 3 tempat. Bisa di awal paragraf, bisa di akhir, dan di keduanya, yakni di awal dan di akhir. Bagaimana ciri-ciri ketika kalimat utama di awal paragraf? Ingat, ra, re, ru. Ra adalah kata ganti orang, repetisi, dan rujukan. Jika kalimat utama terletak di awal paragraf, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah perhatikan kalimat keduanya. Apakah di dalamnya ada ra, re, ru? Apakah di dalamnya ada kata ganti orang seperti ia, mereka, nya, dia? Lalu apakah ada repetisi, yakni kata yang diulang? Dan apakah ada kata rujukan? Apa kata rujukan? Itu, hal ini, tersebut. Maka jika ada salah satu dari ciri-ciri tersebut, maka sudah pasti kalimat utama terletak di awal paragraf. Jika kalimat utama berada di akhir paragraf, maka ciri-cirinya adalah adanya simpulan, ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi atau bahkan. Jika ciri-cirinya ada di awal dan di akhir, maka berarti kalimat utama ada di campuran di awal dan di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya kan, kita langsung pelajari lewat soal. Baik, sekarang kita sudah ada contoh soal. Nah, pertama-tama ketika ada soal, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca soal, membaca pertanyaannya, atau membaca petunjuknya. Jadi yang pertama kita baca adalah ini. Nah, di sini kalimat utama pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Jadi yang ditanyakan adalah kita diminta untuk mencari kalimat utama. Ya, mencari kalimat utama. Ini ada sebuah paragraf yang sudah ada nomor-nomornya per kalimatnya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa mencari kalimat utama atau kalimat utama itu terletak di awal, bisa di akhir, dan campuran. Selanjutnya kita baca kalimat keduanya. Mana kalimat kedua? Ini. Kita baca kalimat keduanya terlebih dahulu. Apakah di kalimat kedua ini ada ciri-ciri kalimat utama berada di awal paragraf? Yang pertama adalah kata ganti orang. Apakah ada kata ganti orang? Kita baca bersama-sama. Wiraniaga adalah perantara yang melaluinya. Ada kata ganti orang. Maka dengan demikian pastilah kalimat utama berada di awal paragraf yang mana? Nomor 1. Yang ini. Jika teman-teman masih, benar nggak ya? Kalau begitu kita lanjutkan ciri-ciri selanjutnya. Apakah ada repetisi atau adanya pengulangan kata? Kita baca. Wiraniaga
ketiga adalah perantara yang melaluinya kepercayaan ini diperoleh. Di kalimat pertama ada kata kepercayaan. Dan diulang di kalimat kedua, kepercayaan. Apakah ada kata rujukan? Ya, ini kata rujukannya. Ada. Maka dengan demikian jawabannya adalah A. Kalimat utamanya adalah setiap perusahaan bisnis yang berhasil harus memiliki kepercayaan dari penyokongnya. Sampai di sini bisa diterima? Nah, kalau begitu, mana kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya tentu kalimat-kalimat setelah kalimat utama, yakni kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, kalimat nomor 4, nomor 5. Ini adalah kalimat penjelas karena di dalamnya mengandung penjelasan atau keterangan tentang kepercayaan yang harus dimiliki dalam sebuah perusahaan bisnis. Jadi sampai sini sudah paham ya bahwa kalimat utama itu mengandung gagasan utama. Kalau kalimat penjelas, dia berfungsi sebagai penjelasan atau keterangan atau penjabaran dari kalimat utama. Demikianlah penjelasan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dari saya mohon penjelasan ulang mengenai materi tentang menentukan kalimat utama. Baik, Karin, saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari video tadi. Mungkin Karin, menurut Karin itu dan teman-teman melalui nonton video, di dalam video tadi sudah jelas gitu, tapi lebih perjelaskan lagi dari saya perlu ya. Begitu Pak Karin? Begitu kan maksudnya? Oke, baik anak-anak, yang lagi di depan bahwa di dalam video tadi itu sudah jelas materinya itu adalah menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Dari kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok dari satu paragraf yang berstruktur lengkap dan memuat informasi inti dari keseluruhan paragraf tersebut. Berikut kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisikan keterangan tambahan yang menjelaskan kalimat utama. Dari kalimat utama tadi itu dia menjelaskan atau menjadi paparan dari kalimat utama. Begitu anak-anak. Sampai di sini bisa paham? Bisa, Pak. Ya. Baik anak-anak, sebelum masuk pada ini silakan anak-anak membentuk kelompok. Setiap kelompok itu terdiri atas 4 orang. Dari saya, Pak, saya mau bertanya tentang langkah-langkah dari LKPD ini. Baik, nanti saya akan bacakan langkah-langkahnya. Tentunya di dalam LKPD ini anak-anak sudah jelas. Silakan pegang LKPD semua. Di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah dengan penuh pemahaman pada paragraf di bawah ini. Langkah kedua, selesaikan dalam kelompok dengan bekerja sama.
Yang ketiga, setelah selesai bekerja, presentasikan di depan kelas yang diwakili oleh ketua kelompok. Nah, ini ada 3 langkah. Nanti sebentar, anak-anak silakan, soalnya itu ada di bawah, ada 5 soal. Berdasarkan langkah tadi, yang pertama itu kita harus baca secara pemahaman dulu. Baca dulu itu langkah-langkahnya, ini paragrafnya. Setelah itu baru harus kerja sama ya, jangan ada satu orang yang bekerja saja, harus bekerja sama ya. Bisa anak-anak? Oke, silakan bekerja. Baca dulu itu paragraf yang ada di dalam LKPD. Tulis dulu nama kelompok ya. Di situ kan di dalam LKPD itu ada tulislah nama-nama kelompok gitu. Jadi anggotanya itu kelompok berapa, silakan tulis di dalam LKPD. Nah, di sini kalian sudah tulis nama-nama kelompok ya. Kelompok berapa begitu. Tulis di sini nama-nama kelompok 1 gitu. Contoh kalau kelompok 1. Di sini kelompok 2. Soal dengan tentukanlah kalimat utama pada paragraf di akhir.
dalam kelompok demokrasi kepentingan kehidupan manusia. Tentang itu
Sudah anak-anak? Sudah. Ya, silakan kerja. Bekerja sama ya, dalam kelompok harus bekerja sama karena ini tugas kelompok, bukan tugas individu ya. Jadi anak-anak harus bekerja sama di dalam kelompok. Baik anak-anak, perhatikan sebentar. Kalau sudah selesai bekerja, kita langsung presentasi ya. Iya, Pak. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, sekarang kita akan presentasikan hasil kerja kelompok kita. Yang satu ya, setiap kelompok harus presentasi dan perwakilan dari masing-masing kelompok itu adalah ketua kelompoknya yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1. Semua kelompok yang lain perhatikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai ketua kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Karin. Listrik merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Nomor 2, tanpa listrik manusia tidak akan menikmati berbagai alat elektronik. Nomor 3, paragraf di atas merupakan paragraf induktif. Nomor 4, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nomor 5 adalah Ampere Michael Faraday. Demikian hasil presentasi saya. Saya mohon dari teman-teman kelompok untuk memberikan komentar, saran tentang pekerjaan kami. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk Karin, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang silakan dari kelompok lain memberikan tanggapan hasil kerja kelompok 1 tadi. Siapa yang mau menanggapi? Dari saya. Siapakah penemu listrik dalam paragraf di atas, Karin? Penemu listrik adalah Ampere Michael Faraday. Dan kelompok 2 saya sudah paparkan dalam presentasi saya. Oke, baik Karin. Menurut saya, kalau bisa jangan langsung tulis nama orangnya. Kalau bisa tulis terlebih dahulu siapakah penemu listrik, baru tulis nama orangnya. Oke, terima kasih kelompok 2 yang memberikan masukan untuk kelompok kami. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang silakan kelompok 2 maju ke depan, perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai ketua kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Nama saya Anggi. Nomor 1, listrik merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Nomor 2, tanpa listrik manusia tidak akan menikmati berbagai alat elektronik. Nomor 3, deduktif. Nomor 4, paragraf induktif adalah paragraf yang
Kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Nomor 5, penemu listrik adalah Ampere Mikhail Faraday. Demikian hasil presentasi saya. Saya mohon pada teman-teman kelompok untuk memberikan komentar saran tentang pekerjaan kami. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik anak-anak, silakan ambil kembali musisinya supaya kita mengerjakan lembar evaluasi. Oke. Baik anak-anak, sekarang silakan anak-anak mengerjakan lembar evaluasi ini. Lalu di dalam lembar evaluasi ini ada 5 soal. Di dalam soal ini berdasarkan hasil penjelasan mulai dari video tadi, melalui ini penjelasan guru, lalu anak-anak tidak lari jauh dari menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi anak-anak harus kerja dengan teliti, kerja dengan penuh pemahaman. Bisa anak-anak? Bisa. Baik, di dalam lembar evaluasi ini anak-anak harus menuliskan nama lengkap sendiri. Misalnya contoh Karin tulis nama lengkapnya, lalu kelasnya hari tanggal ini juga boleh tulis supaya lengkap. Jadi ketika guru nanti periksa, oh ternyata pada tanggal ini itu Karin mengerjakan lembar evaluasi dengan hasilnya seperti ini. Jadi anak-anak harus lebih kerja, lebih teliti lagi ya, dengan penuh pemahaman. Di sini ada bacaan. Terlebih dahulu itu memahami dulu isi bacaan. Setelah memahami, baru boleh anak-anak menentukan. Setelah menentukan, lalu bisa menjelaskan, bisa membandingkan itu dalam soal-soal ini. Di sini ada soal isian, uraian dan pilihan ganda. Jadi anak-anak pilihan ganda itu sudah ada jawabannya. Lalu untuk isiannya juga sudah ada jawabannya. Jawabannya itu ada di dalam bacaan yang kita bahas. Sama dengan ini uraian juga begitu. Bisa paham anak-anak? Bisa. Silakan mengerjakan lembar evaluasi. Itu saya bilang tadi, tulis namanya. Di atas itu paling atas silakan menuliskan nama lengkap, kelas, hari tanggal ini. Setelah bekerja, silakan mengerjakan lembar evaluasi. Tulis nama lengkap, nama lengkap, kelas, baru hari tanggal. Kelas 6. Itu kelas 4. Kelas 6. Ya. Hari tanggal. Tulis hari ini Selasa, tanggal berapa anak-anak? Tanggal 22. Oke, silakan tuliskan.
silakan menjawabnya di bagian bawah. Misalnya nomor 1, kalimat utama pada paragraf di atas adalah berada di titik-titik, langsung jawab di sini karena sudah dikosongkan. Berdasarkan hasil yang ada dalam pikiran kita, berdasarkan hasil yang kita nonton di video, lalu penjelasan guru, hasil pekerjaan KPD kita, maka tuangkan dalam lembar evaluasi sekarang. Untuk nomor 2, nanti penjelasannya ada di sebelah sini, tulis di sini.
susilo. Untuk pilihan ganda bisa langsung silang, kan di situ kan ada seruannya. Inilah salah satu jawaban yang benar, yang paling benar. Jadi kita langsung silang. Bagaimana? Mau berapa? Oh ini, misalnya baca soalnya langsung silang sering mana jawaban yang benar. Karena di situ kan pilihan ganda, anak-anak masuk sudah? Ya, yang sudah boleh kumpul di depan.
Baik anak-anak, coba kita perhatikan di sini. Kalau sudah periksa hasil evaluasinya, tentunya ada yang nilai tertinggi dan ada yang tidak. Karena di sini hasil pekerjaan anak-anak. Nah di sini ada satu anak yang dapat 90. Berarti kalau 90 satu salah ya, 80 dua salah, jadi 60 3 salah, 40 4 salah dan 20 itu ya nilai apresiasi. Ya, sih. Di sini hasil kerjanya anak-anak ada bacaan yang kita harus baca itu. Kita harus baca dulu bacaan. Di sini belajar sangat penting. Dengan belajar kita mengetahui banyak hal. Ilmu akan bertambah. Orang yang sukses adalah orang yang harus belajar. Mereka tidak pernah berhenti belajar walaupun usianya semakin tua. Nah di situ kita menentukan kalimat utamanya. Nomor 1 itu kalimat utama pada paragraf di atas adalah berada pada paragraf ini, pada apakah awal, akhir atau pertengahan. Nah di sini banyak anak-anak yang langsung menuliskan itu kalimat utama. Yang sebenarnya itu kita harus tulis ada pada awal paragraf. Yang benar itu ada pada awal paragraf. Benar juga kalau kita tulis belajar sangatlah penting. Di sini kalimat utamanya itu belajar sangatlah penting karena belajar ini di sini kan sudah jelas belajar sangatlah penting. Dengan belajar kita mengetahui. Berarti dengan belajar ini itu adalah kalimat penjelasnya. Ilmu akan bertambah. Orang yang sukses adalah orang yang selalu belajar. Itu juga kalimat penjelasnya. Mereka tidak pernah berhenti belajar walaupun usianya semakin tua. Juga kalimat penjelasnya. Jadi kalimat utama itu adalah ada pada awal. Jadi anak-anak yang meraih nilai tertinggi itu adalah yang pertama Fabiola Nindipel. Mana Fabiola? Oke. Dengan nilai 90. Satu salah. Ini hasil pekerjaannya murni. Jadi tidak ada juga atau dari Steve tadi. Steve yang memberikan jawaban. Oke. Nilai yang tertinggi kedua adalah Scholastika Karim Pandetaipa dengan nilai 80. Berarti kalau 80 itu berapa salah? 2 salah. Itu yang meraih nilai tertinggi. Yang ketiga Arsius Putralestari dengan peroleh nilai 60. Anastasia Trentino 60. Stefania Meliana Kakak 60. Sedangkan yang lain Martina Putri Indah 60. Alfonsus Alvaro Kristen Lade 60. Sedangkan yang 4 orang itu ada yang di bawah dari 60. Jadi mari kita mendirikan tepuk salut untuk Nindi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Dengan mari kita tepuk salut untuk diri kita sendiri. Ayo tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, dalam artian anak-anak kan hari ini memperoleh nilai. Walaupun inti hari ini dia memperoleh nilai tertinggi dengan poin 90, kita juga kan memperoleh nilai. Jadi perlu disalut diri kita sendiri. Baik anak-anak, hari ini kita harus hasil pekerjaan evaluasi kita sudah ada dan hasil pekerjaan KPD-nya saya itu sangat memberikan apresiasi kepada anak-anak, antusias dalam mendengarkan, memahami apa yang diajarkan hari ini, maka anak-anak bisa meraih atau memperoleh nilai tertinggi, memperoleh nilai pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini itu adalah menentukan kalimat utama. Menentukan kalimat utama. Lalu kalimat utama itu adalah kalimat yang sama dengan ide pokok, menjadi utama. Contoh saja
kalimat utama itu sama dengan ide pokok. Nah, ide pokok ini atau kalimat utama ini yang bisa kita kembangkan ke dalam sebuah cerita. Contoh saja, kalimat utamanya tabrakan yang terjadi di depan SDK Pemuda. Tabrakan yang terjadi di depan SDK Pemuda. Lalu mulai suruh anak-anak, ini menjadi ide pokoknya. Di situ anak-anak bisa mengembangkan, menjelaskan. Nah, setelah kita anak-anak menjelaskan, disitulah yang dinamakan dengan kalimat menjelaskan. Di situ kita menjelaskan apa yang kita jelaskan dari mengenai tabrakan yang terjadi di depan SDK Pemuda. Lalu yang berikut, kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama tadi. Dari kalimat utama yang kita ambil lalu menjelaskan, itu dinamakan dengan kalimat penjelas. Itu anak-anak yang kita harus terus paham. Jadi pembelajaran kita ini, terima kasih karena sudah partisipasi, sudah mendengarkan, sudah mengetahui apa yang sudah dipaparkan dalam tayangan video. Lalu apresiasinya saya juga dengan penuh kesabaran kita mengikuti pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita berdiri semua karena mimpi hari ini meraih nilai tertinggi. Maka silakan mimpi untuk membawa kita dalam. Sebelum itu, mari kita tenang dulu. Doanya dengan pembelajaran kita pada pagi hari. Untuk PR anak-anak nanti saya share di grup ya. Nanti silakan buka grup atas bantuan papa mama di rumah untuk mengerjakan PR yang saya share di grup. Silakan isi buku di dalam tas. Berdiri, baris, berbaris. Barisan di sini, yang bagian sini baris di sini, bagian sini baris sana, barisan di sana baris di sini. Di sana sana. Ayo. Silakan media nanti. Maju taruh. Ikuti saja.